Ya, firman yang disampaikan semua datang dari Engkau. Baik ibu-ibu ya Tuhan yang worship leader Tuhan, baik singer Tuhan, maupun pemain musik. Tuhan berkatin, uratin semuanya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya Engkau saja Allah yang layak kami sembah, yang layak kami puja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah di tempat ini sebebas-bebasnya ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami datang pada saat kami pulang kami tidak sama ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Kepada hambanya kami persilakan. Amin, puji Tuhan. Shalom. Ini kali pertama ya saya datang di tempat ini, dan terima kasih buat kepercayaan undangan yang diberikan kepada saya melalui Ibu Nonce ya. Ibu Nonce adalah ketua kaum wanita di gereja di mana saya melayani. Saya bernama Ibu Ivon Ahimsa. Ahimsa nama fam suami saya, dan saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah, GSCA. GSCA itu bukan Gelanggang Samudra Jaya Ancol, tapi Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan ada di Puri 1 dan di Geraha Raya 1. Jadi ada 2 gereja. Gereja kami tidak besar ya. Di Puri itu adalah rumah tinggal kami pada awalnya. Dan kami mulai merintis, jemaat mulai bertumbuh, dan saya serahkan dengan cuma-cuma untuk dipakai. Kemudian kami keluar dan ngontrak. Tuhan berkati kami di perumahan Geraha Raya tahun 94. Masih sepi, belakang Alam Sutra itu ya, Geraha Raya. Situ belum ada gereja. Kemudian saya dan suami berdoa, dan Tuhan mau kami buka gereja di situ. Akhirnya dibuka gereja sampai hari ini ya. Saya punya suami 1, tapi dia sudah menanti saya di surga. 13 tahun yang lalu Tuhan panggil dia pulang, dan buat saya saat itu saya marah sama Tuhan ya. Saya kecewa karena kami melayani bersama-sama, sedang menikmati hari tua, tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Namun melalui proses saya boleh bertahan sampai hari ini. Anak saya 2 laki-laki ya. Yang pertama namanya Joshua, yang kedua Nathanael. Yang satu diambil dari perjanjian lama, yang satu diambil dari perjanjian baru ya. Dan mereka sudah berkeluarga. Yang satu Joshua, dia ada pelayanan di GBI dengan keyboard ya. Kemudian Nathan, dia konduktor, pimpin paduan suara di Bandung ya. Dan kemarin dia cerita, Mami, aku kemarin melayani di rumah sakit Advent, menghibur pasien-pasien, suster-suster di sana, dan banyak pasien-pasien terhibur ya, dan suster-suster merasa dihargai. Puji Tuhan, itu tidak mudah buat seorang ibu menjadikan anak seperti itu, tidak mudah ya. Kita di sini ibu-ibu, keluarga, dan saya juga sudah jadi oma, umur saya 71 tahun ya, dan 2 cucu laki-laki. Yang pertama umur 15 tahun, SMP kelas 3 mau masuk SMA, yang kedua 1 SMP. Cucu-cucu itu dekat sama saya, dan setiap hari, khususnya yang tinggal sama saya antar jemput dia, saya bisa setir mobil dari baby sampai hari ini. Dia ada bersama saya, dan sejak dia sekolah, saya selalu memperkatakan kata-kata yang membangun. Karena itu Tuhan mau buat kita, amin. Ketika Tuhan selamatkan kita, Tuhan tidak mau keselamatan itu cukup buat diri kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita merayakan Natal. Natal bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi momen Natal ini saatnya kita melihat
ke kiri, ke kanan, sekitar kita. Adakah orang-orang yang saat ini sedang ada di dalam keputusasaan, sedang ada di dalam kekecewaan, sedang ada di dalam tangisan, sedang ada di dalam kebingungan, sedang ada di dalam keresahan, karena dunia di mana kita tinggal gak pernah memberi damai. Tapi di kaki Yesus, ketika kita kenal Yesus, Yesus itu Raja Damai. Tadi kita sudah nyanyi ya, sumber penghiburan, sumber kedamaian, sumber segala-galanya. Dan pada sore ini, tema yang saya ingin sampaikan di dalam renungan saya, masih adakah tempat buat Yesus di hatimu? Kita sudah nyanyi, ada banyak nyanyian mengingatkan kepada hati, dan hati, betul? Kalau kita baca, saya nggak mau baca ayat panjang-panjang ya, tetapi nanti saudara bisa baca di rumah. Kisah Natal itu sudah menggema. Ini Natal yang ke-7 saya hadir ya, karena sebagai gembala ada Natal ini, gembala harus hadir begitu ya. Ada Natal pendeta-pendeta ya, saya juga harus hadir. Maksud saya begini, ada banyak sehari-hari ini di dalam perayaan Natal, semua berfokus kepada kelahiran Yesus, betul? Setuju, kita diingatkan. Janji Tuhan dalam kitab Yesaya, melalui Nabi Yesaya, bahwa akan lahir seorang juru selamat. Dan itu sudah jadi, betul? Itu bukan cuma janji-janji, tapi janji itu sudah digenapi. Tuhan Yesus sudah datang di dalam dunia. Dia datang sebagai juru selamat buat saya dan saudara. Dan dia memberikan satu pemulihan. Karena Roma 3:23 katakan, semua orang termasuk saya sudah kehilangan kemuliaan Allah, berdosa semua. Bagaimana kita bisa menghapus dosa kita? Dengan berbuat baik? Nggak akan bisa. Dengan apa? Dengan harta kita? Nggak bisa. Dengan kepintaran kita? Nggak bisa. Karena keselamatan itu anugerah Tuhan. Namun itu bukan murahan. Kita nggak membeli keselamatan itu, tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma sebagai anugerah buat saya dan saudara. Namun itu bukan murahan yang harus kita remehkan. Tuhan, nggak seperti itu. Itu sebabnya tema Natal di sore hari ini menjadi satu pertanyaan besar. Masih adakah Yesus, atau masih adakah tempat buat Yesus di hatimu? Gak usah jawab, saya gak kasih kertas, tulis nama, nanti siapa yang salah saya setrap, gak begitu. Tapi cukup renungkan saat ini. Sementara saudara dengan bernuansa Natal, dan saya juga suka, ini adalah waktunya di mana kita enjoy, betul? Ini waktunya kita berbagi kasih. Ini waktunya kita saling menyemangati teman-teman kita di dalam komunitas ini. Tapi coba jawab di hati kita, masih adakah tempat buat Yesus di dalam hidup? Masih dong Ibu Yvonne. Saya kan orang Kristen udah lama, bukan kemarin, punya puluhan tahun. Saya rajin ke gereja. Semua orang kenal saya. Siapa yang gak kenal saya? Rajin saya ke gereja, kecuali saya sakit. Kalau gak sakit, saya tidak pernah absen. Masa saya gak beri tempat buat Tuhan? Sudah ada satu kisah benar-benar terjadi dan saya kecewa, sedih. Satu hari di satu gereja merayakan Natal. Dan satu ibu ini diberikan tugas usher. Jadi kalau usher tahu dong ya, di depan menyambut tamu-tamu harus siap dengan penampilan yang wah. Dan kebetulan Natal itu akan dihadiri oleh Gubernur DKI. Jadi satu kehormatan buat gereja itu, saya tidak mau sebut nama gereja itu. Gubernur DKI akan hadir dalam perayaan Natal.
Jadi semua sudah disiapkan, diperiksa, semua sudah dikirim putusan. Kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak menginginkan. Dan salah satu ibu yang tugas asyir ini, ibadah mulai jam 5, jam 1 dia sudah datang di gereja karena perlu persiapan, briefing dan sebagainya. Gubernur mau datang. Nah, ibu ini punya anak masih kecil, balita. Jadi anak itu dibawa karena tidak ada orang yang tunggu di rumah. Sementara badar mau mulai, ibu ini sudah dengan dandanannya, tahulah asyir gubernur mau datang, sedikit-sedikit ngaca, blasnya, lipstiknya. Wanita begitu, saya juga begitu. Nggak salah kok itu, ya nggak salah. Tapi saya ada saat itu di situ, dan waktu itu saya gendong cucu saya yang masih baby, saya datang di situ. Karena cucu saya masih baby, saya gendong dia. Kalau sekarang banyak tuh gendongan modern tuh banyak ya, tapi saya nggak suka itu, saya pakai cukir kuno punya. Sebab enak tuh kalau gendong babynya tenang ya, dan enak antep begitu ya. Dan saya nggak malu. Anak saya bilang, mami jangan pakai inilah, pakai yang itu. Udah tenang, yang penting anakmu tenang. Jadi karena dia nangis, saya bawa dia keluar supaya tidak mengganggu ibadah. Saya ada di luar persis di belakang dari salah satu ibu yang jadi asyir. Kemudian satu anaknya datang, tarik-tarik bajunya. Ma, lapar ma, dari tadi belum dikasih makan ma, lapar. Ibu diam di situ. Kamu nggak lihat mama lagi apa? Diam. Sekali. Namanya anak kecil, saudara. Memang saudara bisa bilang puasa lah, jangan makan ya. Kan kesian saudara. Tarik lagi bajunya. Ma, lapar ma, belum ma. Beliin roti dulu kayak apa ma. Ibu ini karena dia mau tampil tidak bercacat lah kira-kira, dibentaklah anak ini. Saya ada di belakang sini. Diam kamu, bikin malu mama. Dasar anak kecil. Sana, cari makan sendiri. Anak 4 tahun sudah cari makan sendiri. Itu gereja besar loh saudara. Mau cari kemana? Anak itu gak mau ngerti. Ma, tolong ma. Saudara tahu ini yang bikin saya sedih. Dan saya tegur ibu ini. Karena saya gak bisa lihat seperti itu. Dia pakai sepatu hak. Dia buka sepatu haknya. Dia pukul itu anaknya supaya diam dan pergi, jangan ganggu mamanya. Karena mama mau tampil di depan gubernur. Supaya waktu difoto ada foto mama dengan gubernur. Seperti itu. Adakah Yesus di hati? Anaknya nangis. Dan saya ambil sambil gendong cucu saya. Sini nak, ayo ikut sama oma cari roti. Mamanya tenang aja. Ngenes saya saudara. Gak apa-apa kita melayani, bagus, setuju. Tapi jangan sampai buat keluarga terlantar. Yesus nomor 1, oke, saya setuju. Tapi apalah artinya kalau sampai anak kita dibuat sengsara seperti itu hanya supaya tampil hebat di depan gubernur. Adakah Yesus di hati? Di mana Yesus? Sementara kita happy, enjoy. Anak kita, makan apa? Indomie ya. Mau rasa kari, kayak mau rasa kaldu, mau rasa apa. Tadi ketika saya berangkat ke sini, cucu saya masih sekolah karena dia tinggal sama saya. Saya dari pagi sudah siapin makanan kesukaan dia. Dan saya WA sama dia. Saya selalu izin. Namanya Rema. Rema, oma pergi, oma pelayanan, doa buat Rema. Doain buat oma ya. Karena saya setir sendiri dari Geraha Raya ke sini. Saya setir sendiri. Ibu Nojo bilang jangan telat ya Ci, jangan telat ya Ci. Saya prepare waktu cukup lama. Dan saya sediakan makanan buat cucu saya. Sediakan jus, apa yang menjadi kesukaan dia. Dan tadi saya WA. Rema sudah pulang, sudah makan. Udah oma, thank you oma. Kan enak saudara. Saya tenang, dia juga tenang. Amin gak?
inilah ketika kita beri tempat buat Yesus di dalam hidup kita, hati kita, maka akan terjadi bukan buat diri kita sendiri, tapi keluarga kita bisa menikmati. Orang lain bisa menikmati. Sampai hari ini cucu saya yang paling gede, yang saya tadi bilang Rema, kalau saya antar sekolah, selalu 3 kata saya beri dan sebut buat mereka. Sampai hari ini, dari kecil, dari playgroup. 3 kata itu, bless you, love you, good boy, karena dia laki-laki. Satu kali, saya belaga lupa. Saya nggak sebut, bye Rema, tunggu Oma. Oh iya, 3 kata. Dia tidak akan lari masuk sekolah sebelum saya sebut bless you, love you, good boy. Ini kata-kata sederhana kan ya? Tapi itu hidup di hati cucu sampai hari ini. Bukan karena saya hebat, enggak. Saya ibu rumah tangga biasa, saya melayani pun itu anugerah Tuhan. Tuhan taruh kasihnya di dalam hati saya. Ketika suami saya meninggal, jemaat tidak mau digantikan oleh pendeta lain. Kami punya BPD, Badan Pengurus Daerah, nggak mau. Saya mau Ibu Ivon naik jadi gembala sidang. Dan saya menangis saat itu. Menangis kenapa? Tuhan, sanggupkah saya tanggung jawab yang besar, beban yang berat. Tapi Tuhan, saya mau berkata seperti Maria di dalam berita Natal. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku seperti yang Tuhan mau. Amin. Susah loh bilang seperti ini. Gak gampang. Maria itu dicemoohin, dihina, dimalu-maluin. Mengandung tanpa ada suami, tanpa resmi. Aib saat itu. Tapi Maria dengan kerendahan hati, dia tahu bahwa Yesus itu raja di atas segala raja. Dia beri hidupnya, dia beri hatinya, dia beri segalanya. Dia tanggung semua malu, hinaan, diasingkan oleh teman-temannya. Dia terima semua itu demi Yesus yang sudah menjadi juru selamat. Saya waktu melayani atau nikah dengan suami, dulu saya melayani di Jelambar. Saya bilang sama suami, oke, saya akan bantu kamu semaksimal mungkin. Suami waktu itu masih kerja, jadi banyak jemaat konseling kepada saya. Tapi saya bilang sama suami, oke, saya mau kerja buat Tuhan apa aja, saya jalani. Tapi satu ya, saya nggak mau ketemu sama orang mati. Saya takut sama orang mati. Betapa sombongnya saya. Mau melayani, tapi pakai syarat. Saya mau tanya, apakah Tuhan memberikan pengampunan dan menjadi juru selamat kepada kita pakai syarat? Oke ya, Bu, saya akan jadi juru selamatmu, tapi kamu harus bayar ya. Kamu harus begini ya. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Tidak. Tidak ada sepeser uang pun keluar untuk kita atau Tuhan menjadi juru selamat kita. Betul? Tidak ada. Itu anugerah. Dan saya berkata sama suami, jangan bawa saya ke orang mati. Masa bodoh dengan omongan orang, ibu gembala begini-begini, masa bodoh. Saya nggak mau. Tuhan hajar saya. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, dan bilang cinta Yesus, jangan main-main. Harus belajar, harus tunduk, harus punya hati hamba, baru layak di hadapan Tuhan. Tiba-tiba saya hamil ya, saya hamil saat itu anak saya yang pertama 3 bulan. Suami saya bilang gini, Ma, kita jalan besuk yuk. Oh, kalau jalan besuk, saya semangat banget. Oke, besuk kemana? Besuk Diana, anak sekolah minggumu, dia sakit. Oh iya, di anak sekolah minggu saya yang rajin. Kami naik motor waktu itu, belum punya mobil, naik motor lama. Kemudian
Tiba di situ dekat rumahnya, saya lihat ada bendera kuning. Saya kan nggak bodoh, bendera kuning itu kan orang mati tandanya ya kan, kalau di Jakarta ya. Kalau di daerah tuh ada bendera merah ya. Di Jawa itu saya pernah lihat bendera merah. Terus saya bilang tunggu. Itu ada bendera kuning. Saya bukan orang bodoh. Apakah Diana itu meninggal? Suami saya memang tahu Diana meninggal. Tapi karena saya ngomong seperti itu, dia nggak berani ngomong di rumah. Tapi ketika udah deket rumahnya, dia bilang, "Ma, jangan takut. Yuk kita datang, kita beri penghiburan buat orang Tuhan." Oh, saya tarik-tarikan sudah. Gak mau, pulang. Keras hati saya. Suami saya berdoa, dalam nama Yesus, kasih karunia turun atas hamba-Mu. Ayo Ma, jangan takut. Ketika kita tarik-tarikan mau pulang, ibunya Diana tuh sudah kenal sama saya. Kata Ibu, Diana sudah meninggal. Kata Ibu, tolonglah urus jenazahnya. Mati loh. Iya kan, spontan kan kita bilang begitu. Mau lihat aja takut, ini suruh urus jenazah loh. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Tadi kita sudah nyanyi ya. Nah, saat itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau Tuhan izinkan ini harus saya lakukan. Beri saya kekuatan, kemenangan. Diana bukan orang kaya. Diana tinggal di Jelambar, di satu belusukan gang. Dan Diana anak sekolah minggu saya yang rajin. Dia mati karena sakit kuning, tidak punya biaya, tidak tertolong. Dan ketika saya bertemu dengan jenazah Diana, dia ada di satu meja yang cukup kotor dan saya ingat palungan Tuhan saat itu. Meja yang kotor, yang kakinya sudah tidak tegak lagi, dan terbaringlah dia di situ. Dalam baju yang sangat-sangat busuk, tahu ya busuknya? Tidak seperti kita pada sesuai. Tangan saya gemetar pegang jenazah Diana. Tuhan Yesus dalam hati saya, beri saya kemenangan untuk melakukan ini. Singkat kata, saya berani mandikan dia. Saya berikan dia baju yang bagus. Saya pakaikan dia, saya dandanin dia, selesai semua. Ibunya menangis dan terharu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? 1 minggu setelah Diana meninggal, satu keluarga dimenangkan untuk Tuhan. Papanya, mamanya, kokoknya, semua pergi ke gereja di mana kami melayani. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan hebat ini, bukan. Tapi adakah tempat buat Yesus? Ada. Sejak itu, puluhan mayat saya mandikan. Karena waktu itu saya melayani jemaat-jemaat yang miskin. Kalau sekarang gampang ya, punya uang terima paket aja. Dandan semua, terima beres. Kalau dulu saya melayani, banyak orang gak punya uang untuk bayar yang mandiin. Dan saya juga gak terima jasa uang mandiin, gak. Adik saya bilang, wih kalau di Rafael tuh Ci ya, berapa juta tuh Ci habis mandiin mayat puluhan katanya. Tapi bukan itu menjadi kebanggaan saya, bukan. Sampai hari ini saya masih menangis kepada Tuhan. Tuhan, kasih saya kesempatan untuk melakukan seperti yang Tuhan mau dalam hidup saya di hari tua ini. Kemarin saya khotbah di Umas, usia Mas. Sudah 75 umas yang hadir. Saya cuma bilang, bersyukurlah. Karena firman Tuhan bilang, sampai masa tuamu Yesus itu tetap dia. Dulu kita muda, sekarang kita tua. Apakah Yesus kita berubah? Tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kesabarannya, semuanya gak pernah berubah. Yang berubah kita. Udah mulai keriput, jalan udah kayak putri Jepang, entar dengkul senut-senut, lemas, ya kan? Tapi memang Tuhan baik, Tuhan
semakin lama semakin merosot, kemah itu fisik. Tapi batinnya, di dalam ini, hati ini, di mana Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, nggak pernah merosot sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin. Masih adakah Yesus di dalam hidupmu? Kalau Yesus masih ada di dalam hidup kita, ada buah seperti tadi Ibu tak katakan. Ada buah-buahnya lebat sekali. 100 kali, 60 kali, 30 ada. Aduh Bu Ivon, saya kan udah ada umur ini. Apa sih yang saya bisa buat sama Tuhan? Saya mah udah gak bisa apa-apa. Dulu aja sekolah cuma sampai SMP. Buru-buru sekolah tinggi. Mungkin ada yang bilang seperti, aduh saya udah gak kuat kemana-mana. Apa yang saya bisa buat? Bukan kan dulu ada nyanyi, ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau. Itu angkatan yang kelahiran tahun-tahun yang dulu tuh kenal lagu itu. Kalau kita beri tempat buat Yesus, ada banyak yang Tuhan bisa lakukan. Sampai-sampai kita heran dengan hidup kita ini. Amin. Yang paling kecil aja mungkin kita rasa itu mah bukan sesuatu pelayanan. Siapa bilang? Ketika kita menyapa teman kita dikatakan shalom, kita lihat mukanya, kita senyum, itu melayani Tuhan loh. Ada orang yang bilang shalom tapi bukan shalom. Itu hal kecil, tapi itu kita sedang melayani Tuhan. Jadi apakah Yesus masih ada di dalam hidup kita sampai sekarang? Atau kita sedang protes sama Tuhan? Kok hidup saya seperti ini terus ya, nggak seperti dia? Dia bisa jalan-jalan kemana aja dia mau, keluar negeri, keluar kota, gampang banget. Saya ini loh. Atau kita masih protes, Tuhan, kenapa saya mesti begini? Kenapa saya mesti begitu? Sepertinya hidup ini tidak pernah puas, selalu menuntut. Belajarlah kepada Yesus, anak raja di atas segala raja. Tapi lahirnya di sebuah kandang. Semiskin-miskinnya orang di dunia, gak ada mau taruh bayinya di kandang, betul? Diusahakan tempat yang bersih. Mungkin gak tempat yang mewah tapi bersih, betul? Coba, adakah anak-anak kita lahirnya di kandang, Bu? Cucu kita lahirnya di kandang, Bu? Nggak ada. Cuma Yesus. Kenapa? Karena dia mau memberikan keteladanan buat kita. Supaya tidak ada orang yang komplain lagi akan keberadaan Yesus. Mau komplain apa? Dia raja loh, di atas segala raja loh. Tapi mau hina, paling hina, taruh di sebuah panggung. Dia bisa komplain? Nggak bisa. Tapi dia nggak mau lakukan. Tapi seringkali manusia mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan. Jadi mari coba renungkan. Adakah Yesus di dalam hati kita sampai hari? Kalau Yesus ada di dalam hati kita, seharusnya setiap hari kita enjoy. Setiap hari kita happy. Setiap hari tidak tergantung dari situasi kondisi. Mau dikasih uang jajan sama anak, nggak dikasih, ditelepon anak, di WA anak, nggak di WA. Semua nggak mempengaruhi untuk kita tetap katakan, we thank you to Jesus, we thank you Jesus, we thank you Jesus. Karena dia segalanya dalam hidup kita. Dia segalanya dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu saya menangis. Menangis apa? Sedih. Wih, Ibu Gembala nangis, nggak rohani, sedih. Ibu Gembala juga masih manusia, punya kelemahan, kekurangan. Saya akui kok. Saya ingat suami, kangen banget, kangen. Saya lihat orang pergi berdua ya, suami istri.
Saya mulai bayangkan kalau ada suami saya juga pasti digandeng. Suami saya itu sabar banget. Tapi kami beda 7 tahun, jadi saya kehilangan Bang. Tapi saya bersyukur. Saya khotbah di gereja saya, hadiah di dalam hadiah. Dan saya harus praktekkan itu. Artinya Tuhan itu kan hadiah buat kita, betul nggak? Tapi bukan cuma Tuhan yang jadi hadiah. Di dalam Yesus ada hadiah-hadiah lain. Pengampunan dosa cuma ada di dalam Yesus. Itu hadiah di dalam hadiah. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Lalu hadiah yang kedua, Roh Kudus, Roh penghibur. Yang Tuhan utus buat kita, memberikan penghiburan, kekuatan. Itu hadiah. Dan ketika saya ingat itu, saya nangis, saya bangun, saya duduk. Saya ingat, oh iya, saya punya hadiah di dalam hadiah. Apa itu? Roh Kudus, Roh penghibur. Ketika saya sedih, ketika saya kangen sama suami, oh saya buka hadiah itu. Oh Roh Kudus, hadirlah engkau di hatiku, jamah aku, kuatkan aku. Semangat lagi saya, nggak nangis semalam suntuk, tidur pulas. Besok pagi-pagi segar lagi, doa pagi lagi. Dan hadiah di dalam hadiah yang ketiga ada kasih yang tidak pernah ada taruhannya. Yohanes katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang sudah memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Siapa? Cuma Yesus. Gak ada orang yang mau berikan nyawanya. Tuhan Yesus beri nyawanya buat orang baik dan orang jahat. Betul gak? Kalau saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kembali kepada pertanyaan, masih adakah tempat buat Yesus di hati? Hidup ini katanya kesempatan, betul gak? Kita gak tahu. Ibu Liliani tidak hadir karena besanya meninggal. Ya orang meninggal memang mendadak ya. Tapi maksud saya tidak ada gejala sakit, tidak ada gejala apa-apa. Lagi habis sepedahan sore, pulang, duduk, tukar baju, tiba-tiba blek pingsan, pulang. Kita kan nggak tahu. Hari ini kita masih duduk di sini, merayakan Natal, tapi kita nggak tahu ada esok. Saya nggak sedang nakut-nakutin. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi buat apa takut dengan kematian kalau kita di dalam Tuhan? Kita takut mati karena kita belum ada Yesus di dalam hati kita. Kita takut mati karena kita mempermainkan Yesus. Janji-janji tapi janjinya gak pernah ditepati. Tuhan, kalau suami saya naik pangkat, saya janji Tuhan, saya akan memberi, saya akan pokoknya janji. Kok janji sama Tuhan bersyarat? Tuhan itu siapa? Tuhan berfirman aja selesai hidupmu. Gak ada tuh yang bisa memperpanjang hidupmu. Hartamu bisa, depositamu, jabatanmu, kekayaanmu gak bisa. Itu sebabnya taruh Yesus terus di tempat yang paling utama di hidup kita. Amin. Agar dia terus menuntun kita, agar dia terus memimpin kita. Kalau kita diberkati, jangan sombong. Kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur. Kalau kita juga diizinkan Tuhan hidup di dalam lembah bayang maut seperti Daud katakan, tetap bersyukur. Karena semua yang ada di dunia ini sementara. Titipan Tuhan. Gak pernah kita membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apa yang kita punya? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi berbahagialah kita ketika Yesus
Yesus sudah ada di dalam hati kita sampai saat ini dan selama-lamanya, maka kita menjadi orang yang paling bahagia. Karena itulah yang akan kita bawa, taat dan setia kepada Tuhan. Dan akhirnya saya akan akhiri khotbah saya. Kiranya ilustrasi ini akan kita ingat seumur hidup kita, semasa kesempatan yang masih ada. Saya nggak bisa gambar bagus ya. Ini hati kayaknya mencong. Ini hati kayaknya mencong, tapi saudara tahu lah, ini hati lah ya. Maksud saya hati. Boleh tolong saya. Saudara, kita bisa mengoreksi pribadi kita. Adakah Yesus di dalam hidup kita? Mudah, saudara. Ilustrasi. Ini hati. Pegang kuat-kuat ya, Bu. Kalau Yesus tidak ada di dalam hati kita dan tidak kita beri tempat yang terbaik dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan pergumulan datang, mungkin kita disakiti, kan? Goyah kan hatinya. Pegang kuat ya, Bu. Kita tidak dihormati, robek kan hati kita. Kita dilupakan mungkin suami, anak, nggak ingat ulang tahun kita, nggak ingat hari pernikahan, nggak ingat mengucapkan Natal, hati kita patah. Baru 3 macam patah. Itu gambaran ketika kita nggak taruh Yesus di dalam hidup kita. Tapi beda dengan yang satu. Makasih ya, Bu. Tapi jangan duduk dulu, Bu. Ini, Bu. Hati yang satu lagi. Ambil satu. Hati yang sama. Tapi di belakang ini ada firman. Pegang ini. Nah. Kita dihina, masih tetap. Kita dicuekin, tetap. Kita dilupakan, tetap. Kita mungkin gak dianggap, apalah. Segala macam yang saudara pernah alami yang membuat luka hatimu, boleh masuk sini banyak. Tapi tidak pernah bisa goyah. Kenapa? Firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Ketika firman itu hidup di dalam hidup kita, apapun pergumulan, masalah, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan, tidak akan beranjak hati ini. Tetap melekat kepada firman. Itu sebabnya berikan tempat yang paling baik, Yesus di hati. Makasih ya, Bu. Inilah renungan akhir saya. Kiranya ini menjadi perenungan buat saya juga, buat kita semua. Kalau kita punya hati nempel terus dengan firman Tuhan, nggak ada yang bisa menggoyahkan. Rasul Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Kelaparankah, aniayakah, penjarakah, kapal karamkah, apapun saudara mau sebut, tidak ada. Karena Yesus ada di hati kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Karena Roh